Halo, jumpa lagi di kelas 12 untuk matematika wajib. Kita masuk kali ini di materi statistika deskriptif 3, yaitu kita akan mempelajari tentang jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan juga ragam atau varians. Jangan lupa sebelum kita masuk ke materi berikutnya, klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Kita akan pelajari. Yang pertama adalah jangkauan atau dikenal dengan range, namun biasa dituliskan dengan simbol J, di mana jangkauan ini merupakan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Ya, simpel saja. Jadi jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian untuk berikutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kemudian standar deviasi atau simpangan baku. Kita langsung untuk melihat perbedaannya. Di sini adalah untuk bentuknya, untuk simpangan rata-rata dia tidak menggunakan akar, namun untuk simpangan baku dia menggunakan akar. Nah, untuk simpangan rata-rata dia di sini menggunakan harga mutlak, ya, XI min X bar. Sedangkan pada simpangan baku itu menggunakan kuadrat. Ya, bentuknya sama, tetap XI min X bar, namun tidak menggunakan harga mutlak tapi menggunakan kuadrat. Jadi keduanya tetap memiliki persamaan, yaitu XI min X bar, sehingga nanti hasilnya meskipun nilainya negatif tetaplah hasilnya positif karena di kuadrat atau di harga mutlak. Kemudian untuk di simpangan rata-rata dan juga simpangan baku untuk data kelompok, perbedaannya hanyalah nilai-nilai masing-masing tadi dari XI min X bar yang sudah dilakukan baik di harga mutlak maupun di kuadrat, itu akan dikalikan dengan frekuensi masing-masing. Nah, perbedaannya hanya di sana dibandingkan dengan data tunggal. Sedangkan untuk ragam sendiri, ragam itu merupakan kuadrat daripada simpangan baku. Ya, sangat mudah sekali. R ini adalah ragam atau biasa juga ditulis dengan varians gitu ya. Karena ragam ini dikenal juga dengan varians. Nah, di sini kita bisa tuliskan var sama dengan R sama dengan S kuadrat. Intinya ada di S kuadrat ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin mencari ragam, berarti kalian mencari simpangan baku terlebih dahulu, ya. Bisa menggunakan akar, bisa tidak menggunakan akar. Karena kalau untuk varian itu tidak menggunakan akar, akarnya hilang. Tapi kalau mencari simpangan baku, kalian menggunakan akar. Oke. Nah, kemudian berikutnya untuk ukuran-ukuran dispersi, untuk ukuran penyebaran, kalian sudah mempelajari kemarin tentang Q1 dan Q3, ya, kuartil bawah dan kuartil atas. Maka kita akan lihat di sini untuk simpangan kuartil atau QD, ya. Simpangan kuartil ini biasa ditulis dengan QD, itu adalah setengah dikalikan Q3 dikurang Q1. Kemudian untuk rataan kuartil itu adalah setengah dikalikan dengan Q1 ditambah Q3. Ada juga rataan 3 kuartil, 1/4 dikalikan Q1 plus 2Q2 ditambah Q3. Dan kita juga punya sebuah istilah statistika 5 serangkai. Namun istilah ini sudah lama tidak digunakan di dalam dunia statistika khususnya SMA, yaitu Xmax, Xmin, Q1, Q2, Q3. Nah, kemudian ada satu hal yang belum tertulis di sini, yaitu jangkauan interkuartil atau JIK, yaitu Q3 dikurang dengan Q1. Nah, ini adalah jangkauan interkuartil atau jangkauan semi kuartil, ya, apa saja modelnya, tapi dia merupakan antara jangkauan dengan simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil tadi setengah dikalikan Q3 dikurang Q1, kalau jangkauan interkuartil ini atau semi kuartil itu Q3 dikurang Q1. Nah, berikutnya kita akan lihat dalam soal. Nah, kita punya data seperti ini. Kemudian kita akan menentukan jangkauannya, jangkauan antar kuartil. Ini tadi yang JIK, ya, jangkauan interkuartil. Ada juga menyebut dengan jangkauan antar kuartil. Kemudian simpangan kuartilnya atau QD. Nah, berikutnya ini J, ini adalah simpangan kuartilnya adalah QD. Nah, maka kita akan tentukan yang pertama untuk jangkauan itu Xmax dikurang Xmin. Maka kita tuliskan di sini Xmax-nya berapa? 10, ya. Dikurang Xmin-nya, X terkecil yaitu 3. Maka jangkauannya adalah 7. Yang kedua, jangkauan
antar kuartil atau interkuartil. Nah, ini tadi rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Dengan demikian kita harus cari dulu untuk kuartilnya. Nah, untuk mencari kuartil jangan lupa kita lakukan pengurutan ya dari terkecil hingga terbesar. Kita tulis 3 ya, ada 2 di sini. Kemudian berikutnya adalah 5, ada 1, 6-nya ada 2, kemudian 8, kemudian 9, berikutnya adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sama ya, sudah 8 angka ya. Maka kita cari, karena N sama dengan 8, kalau kalian mau pakai rumus boleh, ya tidak apa-apa. Maka di sini karena 8 kita bagi menjadi 2, ya 4 dengan 4, maka di tengah-tengah ini adalah Q2. Nah, kemudian Q1-nya berarti ada di sini, karena 4 berarti data kedua dan data ketiga kita jumlahkan. Q1-nya berarti 3 ditambah 5 dibagi 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian data Q3 ini adalah data ke-7, 8 dengan data ke-9. 8 tambah 9 untuk ketiganya, 8 tambah 9 dibagi 2. 8 tambah 9 berarti 17, 17 bagi 2, 8,5. Maka Q3 8,5, Q1 4. Berarti hasilnya adalah 4,5. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk simpangan kuartil atau QD itu sama dengan dia tetap di sini kita menggunakan apa? Untuk QD-nya setengah dikalikan Q3 dikurang Q1. Maka sama dengan setengah dikalikan 4,5. 4,5 dibagi 2, 2,25. Nah, demikian ini untuk data tunggal penggunaannya. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada simpangan rata-rata untuk data tunggal. Ya, ini sudah diurutkan di sini ya. Karena kalau untuk simpangan rata-rata, simpangan baku dan juga ragam tidak terlalu berpengaruh diurutkan atau tidak ya. Nah, kemudian kita akan cari yang pertama adalah X bar. Ini adalah langkah pertama kita. X bar yaitu rata-rata atau mean. Kita akan cari 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 tambah 14 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 datanya. Kita jumlahkan. Di sini ada 6 tambah 9, 15. Kemudian 8 tambah 12, ini 20. Kemudian 2 tambah 3, 5. Kemudian 10 ditambah 14, 24. Dibagi 8. Oke, kita sederhanakan lagi. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 20, 40. 40 tambah 24, 64 dibagi 8. Kita dapat sama dengan 8. Nah, berikutnya selanjutnya kita akan cari setelah X bar yaitu XI min X bar ya. Untuk simpangan rata-rata jangan lupa dia menggunakan harga mutlak XI min X bar. Seperti ini ya untuk penggunaan dari simpangan rata-rata. Nah, jadi XI-nya yang mana? XI-nya itu adalah 2, 3 ya, kemudian 6, 8, 9, 10, 12 dan 14. Itu semuanya kita kurangi dengan X bar, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Jangan lupa kalau kita berikan harga mutlak, berarti setiap pengurangan tidak ada yang bernilai negatif. Nah, maka kita mulai di sini. Yang pertama adalah untuk XI min X bar kita peroleh di sini yang pertama 2 dikurang 8 minus 6 ya, berarti 6 ditambah 3 dikurang 8, 5, 6 dikurang 8, 2, 8 kurang 8, 0, 9 kurang 8, 1, kemudian 10 dikurang 8, 2, kemudian 12 kurang 8, 4, 14 kurang 8, 6. Oke, nah kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 6 tambah 5, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 1, 14, 14 tambah 6 ini ya, 14 tambah 6, 20, 20 tambah 6, 26. Nah, berikutnya yang ketiga, kita akan masukkan ke dalam rumus daripada
SR. Apa itu tadi rumusnya? Sigma dari XI min X bar, ya, harga mutlak per N. Nah, maka N-nya tadi sama dengan 8, kita bagi 26 dibagi 8. Kita sederhanakan, 26 bagi 8 ini 3/2/8 atau 3/1/4. Jika kita jadikan desimal, 3,225. Nah, ini berkaitan dengan simpangan rata-rata pada data tunggal. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan kepada ragam dan simpangan baku untuk data tunggal. Kita lihat di sini 10, 44 sampai dengan 76, kita punya ada N-nya sama dengan 7, ya. Kemudian untuk ragam, kita bisa cari ragamnya dulu, tidak ada masalah, ataupun simpangan baku juga tidak ada masalah, karena di dalamnya sama untuk rumusnya. Ragamnya itu adalah S kuadrat, sedangkan untuk S itu adalah akar daripada R. Nah, maka kita bisa gunakan rumusnya, yaitu sigma, ini untuk rumus R-nya, sigma daripada XI min X bar kuadrat per N. Nah, di sini kita akan cari XI min X bar. Dengan terlebih dahulu kita mencari X barnya, yaitu rata-ratanya. 10 ditambah 44, ya, sampai dengan 76. Kita jumlahkan. 10 ditambah 44 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 65 ditambah 72 ditambah 76. Totalnya adalah 385. 385 kita bagi dengan 7. Hasilnya 55. Oke, 385 dibagi 7, ini hasilnya 55. Nah, berikutnya yang kedua, kita cari untuk XI min X bar dikuadratkan. Oke, kita mulai dari 10. 10 kurang 55, itu berarti hasilnya itu adalah 45. 45 kita kuadratkan 2025. Kemudian ditambah dengan 44 dikurang 55 berarti 11. 11 kuadrat itu 121, ditambah dengan 56 kurang 55, 1. Berarti 1 kuadrat itu 1. 62 dikurang 55, 7. 7 kuadrat 49. Kemudian ditambah 65 kurang 55, 10. 10 kuadrat berarti 100. Kemudian 72 dikurang 55, ya. 72 dikurang 55 kita kalikan dengan 17, berarti 289. Nah, selanjutnya 76 berarti 21. 21 dikali 21, 441. Nah, ini adalah hasilnya. Kita jumlahkan seluruhnya. 2025 ditambah 121 ditambah 1 ditambah 49 ditambah 100 ditambah 289 ditambah 441. Hasilnya adalah 3026. Jika nanti kita masukkan dalam R-nya, maka 3026 yaitu 432,29. Ini sama dengan 3026, kemudian kita masukkan 3026 dibagi N-nya 7. Hasilnya adalah tadi 432,29. Kita ambil 2 desimal di belakang koma. Ini adalah ragamnya. Kemudian bagaimana dengan S-nya? Berarti S-nya itu sama dengan akar daripada R. Berarti akar dari 432,29. Hasil yang tadi kita akarkan saja. Berapakah nilainya? 20,79. 20,79. Nah, demikian untuk ragam dan simpangan baku pada data tunggal. Nah, berikutnya kita masuk kepada ragam dan simpangan baku pada data kelompok. Nah, bagaimana mencarinya? Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya untuk channel Sang Mutarobi. Sampai jumpa. Salam
brilian.